Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, salawat dan salam juga selalu kita curahkan, selalu kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya, pada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Berdasarkan arahan dari Pak Muzayyin, ada baiknya kita membaca syahadat 3 kali, kemudian dilanjut dengan membaca istighfar 3 kali. Mari bersama-sama membaca bacaan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat apa itu iman kepada hari akhir? Ya, betul. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menurunkan hari akhir di suatu saat nanti. Tahu dalam kata lain, hari akhir, hari kehancuran itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya bukan tentang kapan hari akhir itu akan datang. Yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang tidak, innallaha law taftahu amala. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita agar kita sebagai seorang muslim menjadi muslim yang kuat, tidak menjadi muslim yang lemah. Kuat di sini dapat diartikan sebagai kuat secara jasmani maupun kuat secara rohani. Kuat secara jasmani, hendaklah muslim memiliki tubuh yang kuat, memiliki jasmani yang sehat, memiliki badan yang sering diolah, tahu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian seorang mukmin yang kuat secara rohani adalah mukmin yang memiliki sifat bekerja keras, tekun, teliti, bersungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, ulet, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Bukan hanya dalam hal beribadah, seorang muslim juga harus bekerja keras dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengabdikan dirinya di kehidupan masyarakat, dan lain-lain.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.20, akan Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah masuk ke dalam Meet. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah sudah absen di e-learning semuanya atau ada yang belum absen? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, sudah. Sudah, Pak. Gimana? Oke, di sini Bapak akan mencoba mengabsen lagi nama-nama yang hadir masuk ke dalam Google Meet. Adela Azlia Syifa hadir? Hadirah, Pak. Oke. Adi Pangestu Arif Wicaksana. Adi Pangestu. Aiza Ajrina Maharani. Hadirah, Pak. Alfi Putra Inosenzio. Ada Alfi? Oke, enggak ada. Alisa Martia Putri. Ada? Alisa ada? Alim Asila Eka Putri Mapaita. Hadirah, Pak. Oke. Aruna Danedra Batitusta. Hadir, Pak. Oke. Asito Rizky Febrianti. Hadirah, Pak. Oke. Benedica Salma Firsta. Hadirah, Pak. Oke. Dava Erino Rizky. Dava Erino. Oke, tidak ada. Febri Muliharta Ilhamsyah. Hadir, Pak. Hasya Nitisara Zendra. Hadirah, Pak. Kakak hadir, Pak. Oke. Jasmine Agam. Hadirah, Pak. Oke. Kenzo Aulia Arrahman. Hadir, Pak. Oke. Lena Amalia. Lena Amelia. Tidak ada. Muhammad Baktiadi Arya Widyo Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mutia Intan Trista Putri. Hadirah, Pak. Oke.
Najwa Maufiro Fardan. Hadiroh, Pak. Oke. Pak Nafisa Hadiroh. Nafisa Hadiro. Oke, sudah. Oktarina Ayu Nugrahini. Hadiroh, Pak. Oke, Panji Arya Krisna Mukti. Hadir, Pak. Oke, Kevin Wisnu Wardana. Hadir. Rio Anggoro Catur Prasetyo. Hadir, Pak. Revalin Lovelina Azahro. Hadiroh, Pak. Oke, Sabrina Oka Mulia Sanda. Hadiroh, Pak. Salima Faskia Indrianti. Hadiroh, Pak. Oke. Sanda Azwa Fazila. Hadiroh, Pak. Salsabila Amanda Putri. Hadiroh, Pak. Ada? Oke. Satria Jaya Wibawa. Satria. Ada. Sevaldo Bargi Putra. Hadir, Pak. Tasya Sherin Azahra. Hadir, Pak. Tiara Dewi Nugraini. Hadiroh, Pak. Valen Anugrah Pratiwi. Wildan Hafa Firmansyah. Hadir, Pak. Oke. Winda Puspita Dewi. Hadiroh, Pak. Yanuar Firmansyah Suyanto. Hadir, Pak. Zakia Latifah. Tidak ada Zakia Latifah. Oke. Baik, apakah tadi video pembelajaran yang di e-learning sudah disimak semuanya atau ada yang belum menyimak? Atau ada yang ingin bertanya mengenai video yang Bapak share di e-learning tadi? Tidak, Pak. Oke, tidak. Berarti sudah paham ya semuanya tentang berlaku bekerja keras dan tanggung jawab kalau tidak ada yang ingin bertanya. Lalu tadi sepertinya ada yang chat di grup katanya ada yang mau izin apa tadi? Ya, Pak, saya, Pak, nanti jam 11. Tapi Oke. saya siap-siap jam 11 kurang. Ya boleh, tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Siap. Oke. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Beriman pada hari akhir. Ya benar Mas Rio, beriman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat iman kepada hari akhir itu apa? Meyakini bahwa hari akhir itu akan datang. Oke benar. Ini hari akhir itu akan datang. Yang lain selain Mas Rio, ada yang ingin berpendapat? Iman kepada hari akhir itu apa? Adela Azlia Syifa ada? Ada Adela? Oke, enggak ada. Hilang. Adi Pangestu? Ada Adi Pangestu? Enggak ada. Aiza Ajrina Maharani? Halo, Aiza ada? Alfi Putra Inosenzio? Alfi? Tidak ada. Alisa Martia Putri? Alisa? Nah, ini kok hilang semua? Kemana ini? Aiza Hadiroh, Pak. Aiza Ajrina Maharani. Iya. Kalau menurut Mbak Aiza, itu iman kepada hari akhir itu apa Mbak? Yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat atau udah lupa? Iman kepada hari akhir berarti kayak percaya bahwa hari akhir pasti akan datang. Oke, percaya bahwa hari akhir pasti akan datang. Oke, kalau secara lengkap yang minggu lalu masih ingat atau udah lupa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan datang
dan pasti akan terjadi, dan meyakini ada kehidupan yang lebih kekal kelak setelah kehidupan di dunia. Seperti itu ya. Oke, anggap minggu lalu sudah mengerti, semuanya sudah paham tentang materi iman kepada hari akhir. Lalu ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan kelak di hari akhir, apakah kita hanya cukup berdiam diri saja atau harus dilandasi dengan bekerja keras? Nah, kalau menurut Mas Febri, untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di hari akhir, itu apa saja Mas yang harus kita siapkan dari sekarang? Mempersiapkan amal dan ibadah serta senantiasa mengingat-ingat Oke, berarti menyiapkan amal ibadah, bekerja keras dalam menyiapkan amal ibadah. Nah, kalau menurut Mas Dava ada? Dava? Tidak ada. Jasmine Agam? Jasmine Agam? Oke, hilang juga. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan sama Mas Febri tadi, bahwa untuk menyiapkan atau selamat dari hari akhir itu kita harus bekerja keras dalam hal meningkatkan iman dan takwa, bekerja keras dalam memperbanyak amal. Nah, contoh memperbanyak amal di sini yaitu seperti mendirikan sholat, mengerjakan zakat, terus menunaikan puasa, haji dan lain-lain. Oke, lanjut. Jadi bekerja keras itu bukan hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi saja, seperti belajar, bekerja untuk mencari nafkah, dan lain-lain. Tapi bekerja keras juga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, ini ada gambar. Ada yang ingin berpendapat, ini gambar tentang apa? Kalau ada yang ingin berpendapat, Bapak persilahkan. Gimana itu Mas? Coba dijelaskan Mas Reo. Waktunya kegedean. Ada lagi yang lain yang berpendapat? Gambar ini dinilai dari sudut pandang bekerja keras. Ada yang ingin berpendapat, Bapak persilahkan. Boleh Mas Wildan, silahkan. Baik sekali Mas Wildan, terima kasih. Menurut Mas Wildan, semakin besar tujuan atau usaha yang ingin kita raih atau ingin kita capai, maka semakin besar pula usaha yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Oke, bagus Mas Wildan. Ada lagi yang lain? Ayo, Bapak persilakan untuk berpendapat. Ada lagi? Tidak. Coba Lena Amalia ada? Ada Lena Amelia? Oktarina Ayu Nugra ini ada? Oktarina? Oke. Nafisa Nur Ahsanti. Ada Nafisa? Oke, menurut Mbak Nafisa, ini gambar apa yang Mbak Nafisa pikirkan tentang gambar ini?
Oke, boleh bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, kalau menurut Mbak Nafisa, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka kerja keras yang harus kita lakukan itu apa, Mbak? Halo, Mbak Nafisa? Oke, jadi sama ya pendapatnya semuanya. Kalau semakin besar usaha yang kita lakukan, maka kemungkinan hasil yang akan kita dapatkan juga semakin besar. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat yang besar pula, maka usaha kita dalam memperbanyak amal juga harus lebih besar. Nah, ketika teman-teman ingin misalnya masuk ke dalam surga yang paling bagus, ada yang tahu surga apa itu? Yang paling nikmat katanya. Ada yang tahu? Boleh. Namanya surga Firdaus. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan surga Firdaus misalnya, maka teman-teman harus bekerja keras, harus banyak beramal, harus terus meningkatkan ketakwaan untuk mendapatkan surga tersebut. Nah, kalau amalnya setengah-setengah, Pak, ya mungkin hanya mendapatkan surga-surga yang biasa saja, yang di bawahnya surga Firdaus. Oke, next. Kok mati? Oke, sampai di sini apa ada yang ingin bertanya? Bapak persilahkan. Iya, ini screen-nya hilang. Ah, enggak juga. Oke, screen-nya masih hilang ya. Oke. Oke, next ya. Oke, gambar-gambar kita lewati aja. Nah, apa itu bekerja keras? Setelah memahami gambar tadi, setelah memikirkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka kita harus bekerja keras dalam meningkatkan amal. Nah, lalu bekerja keras sendiri itu apa? Ada yang bisa memberikan definisinya seperti apa? Atau ada yang ingin berpendapat? Oke, Stevaldo, persilakan. Oke, terima kasih Mas Evaldo. Mas Evaldo, sama dengan apa yang tertera di buku bahwa bekerja keras ada bekerja pada jenis pekerjaan yang halal. Nah, ada kata halalnya di sini yang dilakukan secara bersungguh-sungguh sesuai kapasitas dan berorientasi pada hasil yang maksimal. Oke. Nah, mengapa umat Islam itu harus bekerja keras? Nah, yang diantaranya pertama, bekerja keras sebagai tanda bukti orang yang beriman. Artinya ketika teman-teman memang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para nabi dan rasul, maka teman-teman harus bekerja keras. Nah, sama halnya dengan yang kita bahas minggu lalu, ketika teman-teman beriman, ketika anak-anak beriman kepada hari akhir, maka bagaimana anak-anak itu berusaha untuk menyiapkan semua amal dalam menghadapi hari. Ada yang ingin membacakan ayatnya? Bapak persilahkan. Ada yang ingin membacakan? Salsabila ada? Ada, Pak. Nah, silakan Mbak Salsa, tolong dibacakan. Oh, iya, benar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasatayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Kalian artinya, Mbak? Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Belajar di mana, Mbak? Baca Al-Qur'annya? Dulu belajar sama guru. Oke. Sekarang masih belajar atau udah nggak pernah belajar lagi? Baca sendiri, udah nggak sama guru lagi. Oke, ini ayat menjelaskan tentang bahwa orang yang beriman itu harus bekerja keras. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Nah, kapan pekerjaan kita itu akan dilihat oleh Allah? Kelak ketika di hari, maksudnya akan dilihat Allah, Rasul dan orang mukmin itu kelak ketika di suatu padang yang luas, yaitu di padang mahsyar ketika hari perhitungan. Jadi sebagai orang yang beriman, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ketika kita bekerja keras dalam hal kebaikan, maka hal itu akan ditimbang sebagai amal kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan suatu keburukan, maka kita akan dipertanggungjawabkan berdasarkan amal perbuatan yang telah kita lakukan. Oke, next ya, untuk mempersingkat waktu, karena waktunya masih sedikit. Lalu yang kedua, bekerja keras dapat membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa anak-anak baca sendiri di buku. Lalu yang ketiga, bekerja keras menuntut adanya disiplin waktu. Yang keempat, bekerja keras menjadikan umat Islam menjadi kaya dan dermawan. Ada yang membacakan? Persilahkan. Bekerja keras menjadikan umat Islam menjadi kaya dan dermawan. 1. Umat Islam yang kuat dicintai oleh Allah, terbebas dari ketergantungan orang lain, dapat meringankan beban orang lain, dapat menyelamatkan iman, dapat memajukan Islam. Oke, terima kasih Mas Leo yang sudah membacakan. Alhamdulillah, absen 23. Oke, bekerja keras menjadikan umat Islam menjadi kaya dan dermawan. Di sini Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bekerja keras lalu memiliki kekayaan dari hasil kerjanya itu. Nah, mengapa Pak Allah itu suka kepada orang-orang Islam yang kaya raya? Ya karena dengan orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta, itu keimanannya lebih terjaga, keimanannya lebih diselamatkan daripada orang yang tidak memiliki harta. Contohnya Pak, contohnya seperti sahabat Nabi Muhammad, yaitu contohnya Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, terus juga Umar bin Khattab, termasuk orang-orang yang kaya. Namun dengan kekayaannya itu mereka tidak bermewah-mewahan, tidak memanfaatkan kekayaannya itu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi dengan kekayaan itu mereka perjuangkan harta bendanya di jalan Islam untuk menyebarkan kebenaran agama Islam. Jadi Allah sangat menyukai orang-orang yang kaya, yang mana dengan kekayaan itu orang tersebut menyebarkan kebenaran Islam. Oke, next. Nah, Allah tidak pernah melihat hasil dari usaha yang kita lakukan, tapi Allah selalu melihat prosesnya. Nah, ini sama halnya dengan teman-teman ketika ulangan atau sedang melakukan ujian. Nah, mungkin kebanyakan dari kita itu terlalu terpaku pada hasil yang akan kita dapatkan. Seakan-akan nilai tinggi adalah segala hal, sehingga kita halal melakukan apa saja untuk mendapatkan nilai tinggi tersebut. Ya seperti menyontek, bertanya dengan teman, bekerja sama, atau melakukan hal-hal curang lainnya. Namun Allah tidak pernah melihat
hasil dari ujian kita yang tinggi tersebut. Yang Allah lihat itu ya proses kita melakukan itu, diantaranya kita jujur melakukannya, kita cermat, kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Itu yang Allah lihat itu di bagian prosesnya. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang dijuluki sebagai kekasih Allah juga melakukan usaha yang begitu keras dalam menyebarkan agama Islam. Beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan, kemudian berperang untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian agama Islam tersebar hingga Mesir, Syria, Persia, dan lain-lain. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan bekerja keras dengan usaha yang begitu keras lah. Nah, itu aja Nabi Muhammad yang dijuluki sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, untuk mensukseskan ajaran Islam harus dengan menggunakan usaha yang begitu keras. Apalagi kita sebagai manusia biasa tentunya harus dengan usaha yang begitu keras. Oke, next. Jadi ciri orang yang bekerja keras, ada yang membacakan? Benedikta, Pak. Oke, boleh. Silahkan. Ciri-ciri orang yang bekerja keras, pertama, bekerja tekun, kedua, bekerja ulet, ketiga, bekerja teliti, keempat, bekerja sungguh-sungguh, kelima, bekerja pantang menyerah. Oke, terima kasih Mbak Benedikta. Nah, oke, next. Ini mungkin bisa teman-teman pahami sendiri karena ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya, oke, yang ingin membacakan, Bapak persilakan. Oke, sudah. Oke, ada lagi yang lain ingin membacakan? Persilakan. Oke, makasih Mbak Hasya. Yang lain ingin membacakan? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Sananda. Cara menumbuhkan sikap bekerja keras. 1. Bekerja keras didasarkan dengan niat yang baik pada jenis pekerjaan yang handal. 2. Bekerja keras diawali dengan berdoa. 3. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 4. Manajemen waktu. 5. Sabar dan syukur. Oke, terima kasih kepada Mbak Sananda. Ini Bapak akan menjelaskan sedikit ya, bekerja keras dari perspektif atau sudut pandang Islam. Bekerja keras didasarkan dengan niat yang baik pada jenis pekerjaan yang halal. Nah, bekerja keras sebelum anak-anak itu melakukan suatu usaha, itu hal pertama yang harus diperhatikan adalah niat melakukan usaha tersebut. Contohnya seperti belajar. Sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah, itu niat anak-anak belajar, niat anak-anak berangkat sekolah itu apa? Pasti berbeda-beda. Ada niatnya yang ingin mendapatkan nilai yang tinggi, ada niatnya yang ingin mendapatkan ilmu, ada niatnya yang sekedar ingin bertemu dengan teman, ada niatnya yang sekedar ingin mengisi waktu luang, mungkin. Nah, lalu Pak, niat yang baik dalam mengerjakan suatu usaha, niat yang baik dalam melakukan pekerjaan itu niat untuk apa Pak? Niat yang baik itu niat yang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Pak? Ya ketika kita hendak belajar, ketika kita hendak berangkat sekolah, itu diniatkan, ya Allah, aku niat belajar, aku niat berangkat sekolah, itu semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, ketika kita sudah meniatkan seperti itu, ketika kita sudah meniatkan untuk Allah, maka pekerjaan kita akan bernilai pahala, atau pekerjaan kita akan bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bekerja, bukan hanya sekolah, misalnya seperti membantu orang tua, menyapu, mengepel, belanja ke pasar, membantu teman, membantu tetangga. Itu ketika kita meniatkannya, aku niat membantu teman lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Aku niat membantu orang tua lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, karena ini tugasku sebagai manusia, aku harus membantu orang tersebut.
Itu ketika kita sudah meniatkan pekerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu akan bernilai pahala. Lalu Pak, ketika kita mau mencuri misalnya, mau mencuri, merampok, atau membegal, atau membunuh orang, kita niatkan lillahi ta'ala, itu boleh atau enggak? Nah, ada yang ingin berpendapat? Itu boleh atau enggak? Nggak boleh. Oke, menurut Mas Reo nggak boleh. Ada lagi yang lain? Mbak Sananda? Boleh enggak, Mbak? Sananda? Ya. Mutia Intan Trista ada? Ada Mutia? Ada, Pak. Nah, kalau menurut Mbak Mutia, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan lain-lain, namun kita niatkan perbuatan itu untuk Allah atau lillahi ta'ala, itu boleh atau enggak, Mbak? Menurut Mbak Mutia? Menurut saya enggak sih, Pak. Menurut saya enggak. Kenapa Mbak nggak boleh, Mbak? Karena membunuh kan termasuk sifat perilaku keji, perilaku keji, Pak. Oke, boleh. Benar ya, Mbak Mutia ya. Makasih Mbak Mutia sama Mas Rio. Benar. Jadi itu kan ada tadi pekerjaan yang halal. Nah, yang disebutkan seperti mencuri, merampok, membunuh dan lain itu pekerjaan yang haram atau tidak boleh dilakukan. Jadi intinya niat yang baik pun harus kita jalankan dengan cara yang benar. Ketika kita memiliki niat yang baik, ingin membantu orang lain, ingin membantu orang tua, maka kita harus menjalankan niat yang baik itu dengan cara yang benar. Jangan nanti kita punya niat baik ingin membantu orang tua, kita ingin menyebarkan dakwah Islam misalnya, namun kita tidak punya dana. Nah, dananya kita cari dari merampok, mencuri, itu tidak boleh. Lalu yang kedua, bekerja keras diawali dengan berdoa. Jadi segala hal yang kita lakukan bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga hubungan sesama manusia, itu akan lebih baik jika kita awali dengan berdoa, minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengapa Pak harus berdoa sebelum bekerja keras? Yaitu ketika kita sudah berdoa, sudah meniatkan semuanya karena Allah Ta'ala, maka pekerjaan kita akan bernilai pahala. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, sama yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para pejuang bangsa, pahlawan, mereka melakukan usahanya dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, manajemen waktu. Nah, manajemen waktu di sini jangan sampai kita bekerja keras, belajar nih, mau menghadapi ujian misalnya, belajar terus dari pagi sampai petang. Tidak sholat, tidak berinteraksi dengan orang tua, itu juga tidak boleh. Makanya harus bisa mengkotak-kotakan atau memanajemen waktu. Oh, ini waktunya belajar, ketika waktu sholat sudah masuk, waktunya sholat, waktunya makan, waktunya berinteraksi dengan keluarga, kemudian belajar lagi ya, seperti itu. Jadi teman-teman sudah harus bisa membagi waktu mulai dari sekarang. Lalu yang kelima, sabar dan syukur. Nah, sabar di sini ketika usaha kita belum dapat membuahkan hasil, dan syukur ketika kita atau usaha kita telah mendapatkan hasil. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu usaha, ketika kita sudah belajar, kita sudah baca buku, tapi ketika ulangan kok nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita harus bersabar, tetap sabar. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai yang baik, nah, kita jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa nilai kita yang paling tinggi ya. Kita juga harus bersyukur. Alhamdulillah dapat nilai yang seperti ini, dapat nilai yang tinggi ya, seperti itu. Oke, next. Oke, ini manfaat bekerja keras, dapat anak-anak baca nanti. Lalu tanggung jawab. Nah, ada yang berpendapat apa itu tanggung jawab?
Mana? Enggak ding. Oke, selain Mas Reo ada lagi? Revaline, Lovelina Azhara ada? Ada Revalin. Hadiro, Pak. Oke. Apa Mbak? Tanggung jawab itu Mbak? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk menanggung terhadap manfaat atau akibat dari perbuatan atau tingkah laku sehari-hari, baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke. Tidak ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, sudah tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Benar ya apa yang dikatakan sama Mbak Revalin tadi, tanggung jawab. Intinya itu kita siap menerima apapun, konsekuensi apapun yang telah kita lakukan, baik itu perbuatan yang kita sengaja maupun tidak disengaja. Oke, sama ya. Nah, kalau Bapak bertanya, kalau kita tidak sengaja membunuh orang, atau tidak sengaja mencelakakan orang, tidak sengaja, itu termasuk tanggung jawab kita atau bukan? Ya, Ya. Pak. Tanggung jawab. Oke, Mas Wildan. Kenapa Mbak? Mas, itu kan padahal kita membunuh orang itu nggak sengaja sih. Nggak sengaja nih membunuh, kok kita yang bertanggung jawab. Ya, kan bagaimanapun juga itu perbuatan tangan kita sendiri, Pak. Jadi kita harus bertanggung jawab. Tapi harus dijelaskan juga kalau nggak sengaja apa gimana gitu, Pak. Oke, betul ya Mas Wildan ya. Bahwa segala sesuatu itu baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang memberikan efek kepada orang, nah itu kita harus bertanggung jawab dengan sesuatu tersebut. Oke, silakan Mas Wildan, ini ayatnya dibacakan. Bapak mau dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Oke, benar ya. Setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun pasti akan dibalas Allah. Nah, begitu juga usaha sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah, pasti akan menuai hasil. Begitu juga sebaliknya, kerja keras seburuk apapun itu juga pasti akan dibalas oleh Allah kelak di akhirat. Nah, oke, next. Macam-macam tanggung jawab. Ada yang ingin membacakan? Saya, Pak. Jadi Silakan. Mas siapa? Jadi 16, Pak. Iya. Mas. Macam-macam tanggung jawab. 1, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, tanggung jawab kepada diri sendiri. 3, tanggung jawab kepada keluarga. 4, tanggung jawab kepada masyarakat. 5, tanggung jawab kepada negara. Ya, terima kasih Mas Bakti. Nah, kalau menurut Mas Bakti, tanggung jawab kepada Allah itu seperti apa, Mas? Tanggung jawab kepada Allah itu seperti menunaikan ibadah sholat, Pak. Sholat, terus apa lagi? Terus puasa? Oh ya, puasa di bulan Ramadan. Betul ya. Udah sholat subuh Mas tadi pagi, Mas? Alhamdulillah sudah, Pak. Jamaah atau sendiri? Sendiri. Oke, terima kasih Mas Bakti. Benar ya, tanggung jawab kepada Allah itu segala hal perbuatan yang berhubungan langsung dengan Allah, atau dalam kata lain hablum minallah.
seperti sholat, tadi kata Mas Bakti, puasa di bulan Ramadan, terus ada zakat, haji, mengaji Al-Quran, berzikir, itu semua tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Ada yang ingin berpendapat, Bapak persilahkan. Contohnya seperti apa? Makan, minum. Oke, makan minum itu termasuk tanggung jawab dari segi apa, Mas? Mas Rio? Diri sendiri. Oke, Karena diri sendiri. kebutuhan pribadi. Oke, selain Mas Rio, coba Kenzo Aulia Ar-Rahman ada? Kenzo? Ya, tidak ada. Ada? Ya, Pak. Menurut Mas Kenzo, tanggung jawab kepada diri sendiri itu seperti apa, Mas? Menjaga kesehatan. Oke, boleh menjaga kesehatan diri, Pak. Itu tanggung jawab kita. Oke, selain itu, ada lagi? Kalau menghibur diri, itu tanggung jawab kepada diri sendiri enggak, Mas? Ya. Menghibur diri, terus memberi hal-hal yang kita sukai, itu tanggung jawab kepada diri sendiri enggak? Ya, Pak. Ya, kenapa, Mas? Kok itu bisa dikatakan tanggung jawab kepada diri sendiri? Ya, agar kita bisa senang. Oke, agar kita bisa senang, Pak. Karena salah satu hal yang dituntut oleh diri kita itu kesenangan, misalnya seperti itu. Boleh, Mas? Ayo. Oke, terima kasih. Lalu yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Ada yang ingin berpendapat? Memberikan contoh? Bapak, persilakan. Silakan, Saya, Pak. Oke, silakan. Contoh tanggung jawab kepada keluarga itu menghormati orang tua, terus menyayangi adik atau kakak, menjaga adik bila orang tua sedang pergi, dan mengerjakan pekerjaan rumah bila diperintah orang tua. Oke, benar ya, Mbak Sabrina ya. Kepada keluarga itu sebagai anak berbakti kepada orang tua, Pak, melaksanakan semua perintah yang diperintahkan orang tua, menaati peraturan rumah, menjaga adik dan lain-lain. Kalau menurut Mbak Sabrina, mendoakan orang tua itu termasuk tanggung jawab enggak? Menurut saya iya, Pak. Mendoakan orang tua juga termasuk tanggung jawab kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Ada yang berpendapat atau memberikan contoh? Bapak silakan. Panji Arya ada? Oh, Pak. Itu, Mas, tanggung jawab kepada masyarakat, contohnya seperti apa? Itu selalu sikap sopan di luar. Oke. Ada lagi, Mas, selain bersikap sopan santun kepada masyarakat, terus apa lagi? Ada lagi? Peraturan di tempat itu. Tempat umum. Boleh. Itu, Pak, bersikap sopan santun kepada masyarakat, terus menaati peraturan yang ada. Kemudian kalau ikut menyolati jenazah, menguburkan jenazah, itu termasuk tanggung jawab kepada masyarakat enggak, Mas? Iya, Pak. Ya, kenapa, Mas? Karena itu memang kewajiban kita ya, Mas, sebagai manusia yang bersosialisasi, maka kita ikut serta ketika ada tetangga kita yang
meninggal, seperti itu ya, Mas. Ya. Mas Krisna. Panji. Makasih Mas Panji. Baik Ya. sekali jawab. Lalu yang kelima, tanggung jawab kepada negara. Ada yang ingin berpendapat? Bapak persilahkan. Tidak korupsi, tidak 3 periode, Bayar tidak pajak, Pak, bayar pajak. Bayar pajak, tidak korupsi, tidak 3 periode. Itu kalau menurut Mas Rio itu tanggung jawab seorang kepala negara ya. Kalau menurut Mbak Salsa tadi, bayar pajak itu tanggung jawab seorang warga negara. Oke, ada lagi yang lain. Kalau ikut berperang ketika negara kita diperangi oleh negara lain, itu termasuk tanggung jawab warga negara enggak? ya Pak, wajib hukumnya. Oke. Kalau ikut vaksin, itu termasuk tanggung jawab kita kepada negara enggak? Ya itu Pak, wajib Oke. Pak. Wajib ya. Jadi tanggung jawab kita kepada warga negara, kepada negara sebagai warga negara itu menaati semua aturan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kepala negara. Oke, bagus. Sudah paham ya semuanya ya. Kemudian manfaat tanggung jawab dicintai oleh Allah, ini bisa anak-anak baca di buku ada. Oke. Terima kasih. Sudah selesai. Mungkin sedikit cepat Bapak menjelaskannya karena ya tidak terlalu sulit. Memang ini materinya erat kaitannya dengan kehidupan anak-anak di aktivitas sehari-hari. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bapak persilahkan. Saya Pak, kalau misalkan kita tidak sengaja ngebunuh semut gitu, terus kan semut Pak, masa dikubur Pak, terus gimana gitu Pak? Oke, Pak, ketika kita tidak sengaja membunuh hewan atau tidak sengaja dalam hal ini membunuh semut, Pak, itu bagaimana Pak tanggung jawab kita kepada semut tersebut? Apakah semut itu harus dibunuh? Oke, bagus Mas pertanyaannya. Nah, kalau dalam syariat Islam, hewan-hewan kecil, serangga seperti semut, itu ketika kita tidak sengaja membunuhnya atau membunuhnya dengan sengaja pun, kita tidak wajib menguburnya, tidak wajib, malah tidak ada keharusan untuk menguburnya, kecuali hewan yang tidak sengaja kita bunuh itu seperti kucing Mas, kucing, anjing misalnya, atau ya yang umum lah dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan kucing, anjing. Nah, itu ketika kita tidak sengaja membunuhnya, maka tanggung jawab kita harus menguburkan hewan-hewan tersebut. Tapi ketika kita membunuh semut itu tidak wajib, bahkan tidak diharuskan karena tidak ada aturan untuk mengubur semut. Ya bentuk tanggung jawab kita ya cukup membersihkan semut tersebut, kemudian bagaimana caranya agar kita tidak menginjak atau membunuh semut-semut yang lainnya. Seperti itu Mas Rio. Bagaimana? Halo? Oke, ada lagi selain Mas Rio yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Ada lagi? Gimana Mas Rio? Hanya dapat penjara 12 tahun. Oke. Karena Bapak bukan dari orang yang pintar hukum atau pintar tata negara atau mengenai undang-undang dan lain-lain, maka Bapak tidak bisa memberikan jawaban yang signifikan mengenai pertanyaannya Mas Rio. Tapi kalau menurut Bapak pribadi, penjara 12 tahun itu tidak seimbang atau tidak sesuai dengan kejahatan mengkorupsi dana bansos yang nilainya itu bermiliar-miliar. Apalagi bansos itu kan berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat yang luas. Jadi kalau Bapak pribadi 12 tahun itu tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada koruptor tersebut. Seperti itu Mas. Mungkin Mas Rio bisa bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam bidang hukum.
dalam menetapkan suatu kebijakan. Mungkin seperti itu Mas Rio. Ya, yang lain ada? Kalau Bapak yang bertanya, semisal ini berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab, teman-teman tentunya anak-anak sudah pernah mendengar cerita tentang Robin Hood misalnya. Robin Hood atau apapun itu. Dalam kisah itu Robin Hood itu mencuri atau mengambil harta-harta para pemimpin yang diktator atau pemerintah-pemerintah yang tidak adil. Kemudian harta-harta tersebut diberikan kepada fakir miskin atau kepada orang-orang miskin. Nah, itu menurut anak-anak yang dilakukan Robin Hood itu, mencuri itu untuk kepentingan fakir miskin itu apakah diperbolehkan atau tidak? Ada yang berpendapat? Menurut Mas Wildan, kenapa tidak boleh Mas? Padahal uangnya itu kan gimana? Perbuatannya baik, niatnya baik tapi caranya yang salah. Makasih Mas Wildan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ada yang berpendapat, oh itu boleh Pak, karena itu kan dia mencuri untuk kepentingan umum, dia mencuri untuk dari uangnya pemerintah yang zalim, seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu? Oke, tidak. Oke, betul ya. Berarti sudah paham ini anak-anak semuanya. Allah itu melihat proses, bukan melihat hasil yang kita dapatkan. Sama dengan Robin Hood. Robin Hood itu tidak melihat hasil yang didapatkan dari Robin Hood, tapi proses dia mendapatkan itu. Nah, Robin Hood mungkin bisa melakukan demonstrasi atau melakukan kudeta atau melakukan yang lain lah demi menggulingkan pemerintah yang zalim tersebut. Tidak perlu kayak mencuri-mencuri seperti itu, karena itu tidak baik. Oke, mungkin waktu sebentar lagi akan habis. Di sini ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi kita pada pagi hari ini? Ada yang ingin menyimpulkan? Mas Wildan mungkin ingin menyimpulkan? Bapak persilahkan. Oke, terima kasih. Dan bagus sekali ya kesimpulannya, jelas terus juga kompleks seperti itu. Ya, intinya benar menurut Mas Wildan tadi bahwa intinya kita itu harus bekerja keras dalam kebaikan, dan hasil itu hanya bonus Pak. Seperti itu. Ya sama ketika kita melakukan sholat, melakukan ibadah ngaji, zikir dan lain-lain, ya kita melakukannya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Masalah nanti ibadah kita diterima atau tidak, masalah nanti kita masuk surga atau tidak, yaitu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surga itu milik Allah, karena pahala itu kepunyaannya Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berharap, tentunya kita berharap untuk mendapatkan itu. Seperti itu. Oke, terima kasih pada teman-teman. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita, teman-teman mungkin bisa mengaktifkan atau meng-on-kan kameranya karena Bapak ingin mengambil screenshot untuk laporan. Oke. Oke, ada lagi? Oke.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak menutup, Bapak juga ingin menyampaikan pesan bahwa berterima kasih, juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila selama proses pembelajaran ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan atau ada perilaku Bapak yang menyinggung atau membuat kesalahan bagi anak-anak. Nah, itu Bapak meminta maaf sebesar-besarnya. Kemudian Bapak juga berpesan tetap semangat belajar, tetap semangat meraih cita-cita dan tujuan. Nah, Bapak yakin anak-anak di sini semuanya calon orang-orang sukses, calon pemimpin dan ilmuwan di masa yang akan datang. Oke, ya, karena mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Nah, jatah Bapak ngajar di SMA ini cuma 2 minggu, dan mungkin ini pertemuan yang terakhir. Jadi Bapak minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau ada salah kata dan lain-lain. Oke, terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa Div kalau mau